Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Sering pulang malam dan terpapar udara dingin di malam hari membuat tubuh kerap kali terserang masuk angin. Masuk angin adalah kondisi ketika tubuh sedang tidak fit yang ditandai dengan badan pegal-pegal, perut kembung, mual, dan pusing. Nah, biasanya ketika mengalami masuk angin, sebagian besar orang Indonesia akan mengatasinya dengan cara kerokan. Kerokan dianggap sebagai cara yang lebih mujarab untuk menyembuhkan masuk angin dibandingkan dengan minum obat. Namun, benarkah kerokan bisa menyembuhkan masuk angin? Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini kita akan membahas mengenai pandangan medis tentang kerokan dan istilah masuk angin. Kerokan adalah terapi pengobatan tradisional dengan menggunakan benda tumpul dan minyak untuk menggaruk dan menekan permukaan kulit yang katanya dapat mengobati masuk angin. Istilah masuk angin tidak ditemukan dalam dunia medis. Yang ada adalah perut banyak gas karena perut kosong atau dispepsia. Akibat terlambat makan, maka asam lambung akan mengiritasi lambung dan enzim-enzim pencernaan akan saling bereaksi. Hasilnya ada rasa nyeri pada ulu hati, timbul gas sehingga terasa penuh atau kembung, sensasi panas pada perut, mual, rasa lapar, sendawa, dan gejala tidak enak perut lainnya. Hal ini dapat berefek rasa sakit kepala, badan pegal-pegal, terasa linu, rasa dingin, dan gejala tidak enak badan lainnya. Rasa inilah yang sering disebut dengan istilah masuk angin. Pada terapi tradisional akan dilakukan kerokan. Dengan kerokan yang terjadi adalah yang pertama, akibat kerokan, pembuluh darah di bawah kulit akan terluka sehingga banyak sel darah merah akan keluar dari pipa pembuluh dan menumpuk di bawah kulit. Inilah yang memberi bintik-bintik warna merah yang disebut dengan istilah petehi. Yang kedua adalah akibat kerokan, maka pembuluh darah akan melebar dan memperlancar aliran darah dan metabolisme pun berjalan lebih lancar. Yang ketiga, akibat kerokan akan memperlemas otot-otot di bawahnya. Ini akan mengurangi ketegangan otot yang terjadi akibat beraktivitas seharian. Dan keempat, rasa sakit saat dikerok akan memicu tubuh mengeluarkan hormon adrenalin. Hormon akan membuat tubuh lebih siap siaga dan lebih sigap. Yang kelima, dalam penelitiannya, Prof. Didik menemukan bahwa kerokan mampu meningkatkan kadar endorfin. Endorfin adalah morfin alami yang dikeluarkan oleh tubuh yang akan memberikan rasa nyaman dan meredakan rasa sakit. Perlu diketahui bahwa penyakit infeksi seperti flu, common cold, tifus atau DBD juga menimbulkan gejala awal yang sama dengan gejala masuk angin tadi. Bahkan serangan jantung dan GERD, yaitu asam lambung yang naik ke kerongkongan, juga mirip gejalanya. Tentu saja kali ini tidak cukup hanya dengan kerokan, tapi perlu obat-obatan lain seperti antibiotika, obat penurun panas, obat batuk, dan lain-lain. Jadi healthy people, tidak semua penyakit dapat sembuh dengan kerokan. Kerokan sebaiknya tidak dilakukan pada orang yang memiliki masalah kesehatan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya gangguan pembekuan darah. Yang kedua, sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Yang ketiga, penyakit diabetes atau kencing manis. Dan keempat, penyakit darah tinggi. Selain itu, kebersihan alat yang digunakan juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi infeksi pada kulit. Demikian healthy people, kiranya bisa memberikan pencerahan. Nantikan informasi selanjutnya mengenai informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di My Alkes. Salam sehat.